Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang membawakan judul bertema kedaulatan rakyat. Kemudian kita terdiri dari 6 anggota. Yang pertama saya sendiri, Alif Andriano. Yang kedua ada Amelia Sandra. Kemudian yang ketiga ada Muhammad Raihan. Yang keempat ada Adista Jatiwandari. Kemudian yang kelima ada Fitri Amelia, dan yang keenam ada Muhammad Raihan. Oke, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang profil Politeknik APP Jakarta. Jadi Politeknik APP ini merupakan perguruan tinggi vokasi yang dimana itu tuh APP ini tuh berada di bawah naungan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Kemudian APP ini sudah didirikan sejak tahun 1998. Nah, di sini APP juga menyelenggarakan 3 program studi D3 dan 1 program studi D1. Kemudian ada 3 program studi. Yang pertama, manajemen logistik industri elektronika. Kemudian yang kedua ada manajemen pemasaran industri elektronika. Kemudian yang terakhir ada perdagangan internasional wilayah ASEAN dan RRP. Kemudian yang D1 ada delivery dan distribusi. Oke. Kemudian saya akan menjelaskan tentang manajemen logistik industri elektronika. Jadi prodi ini tuh berkomitmen untuk mencetak lulusan yang menguasai prinsip, teknik, teknologi, serta sistem informasi. Nah, ini tuh untuk ditujukan meningkatkan kinerja manajemen logistik yang ada pada bidang industri elektronika. Kemudian untuk merencanakan, mengoperasikan, mengendalikan, merancang, mengintegrasikan, dan memperbaiki sistem logistik secara berkelanjutan, ya. Dan itu yang dikhususkan pada bidang industri elektronika agar sesuai dengan jurusan yang ada di Politeknik APP. Kemudian prodi ini juga sudah mengikuti kurikulum yang diintegrasikan dengan standar kompetensi industri logistik yang diadopsi dari standar kompetensi logistik yang ada di Australia. Kemudian untuk perdagangan wilayah ASEAN dan RRT, nah, di prodi ini tuh berkomitmen untuk mencetak lulusan-lulusan yang mampu melakukan negosiasi, kemudian melaksanakan kegiatan ekspor maupun impor, kemudian mengidentifikasi peluang, kemudian menganalisis resiko yang ada pada perusahaan, serta mampu menentukan moda transportasi logistik dalam lingkup perdagangan internasional. Ya, terus prodi ini juga memiliki kurikulum yang terintegrasikan dengan standar kompetensi di bidang ekspor dan impor. Kemudian standar kompetensi ini sudah disepakati dan diakui oleh 5 negara. Yang pertama ada Indonesia, yang kemudian ada Australia, kemudian ada China, Filipina, dan Vietnam. Jadi, nama saya Muhammad Raihan dengan NIM 2001-03142 ingin melanjutkan tentang profil Politeknik APP. Jadi, yang selanjutnya ini ada program studi manajemen pemasaran industri elektronika, berkomitmen mencetak lulusan yang mampu menjadi tenaga operasional penjualan atau sales operation. Bidang karir ini bertugas merencanakan penjualan, mulai dari perencanaan, penjadwalan, pengaturan kebutuhan tenaga penjualan, hingga keterampilan yang dibutuhkan dalam penjualan. Menjadi tenaga operasional layanan atau service operation. Bidang karir ini bertugas melaksanakan kegiatan layanan prima, mulai dari menghadapi komplain, memberikan informasi terkait produk, dan memuaskan kebutuhan pelanggan. Menjadi tenaga operasional pengelolaan merek atau brand operation. Bidang karir ini bertugas merencanakan, membuat, dan mengevaluasi pembangunan merek atau suatu entitas produk atau perusahaan
dalam konteks pemasaran industri elektronika. Prodi ini juga memiliki kekhasan dalam bidang aplikasi, desain promosi, analisis pasar, iklan audiovisual, riset pemasaran, dan marketing event. Yang selanjutnya ini ada distribusi atau pengiriman D1. Dalam D1 ini Politeknik APP menyelenggarakan program studi ini untuk mencetak lulusan yang handal yang memiliki kompetensi lulusan seperti 1. Memahami dan menguasai prinsip, teknik, dan perangkat teknologi dan sistem informasi terkini, serta mampu mengaplikasikannya untuk meningkatkan kinerja manajemen logistik khususnya pada industri elektronika. Yang kedua ini mampu merencanakan, mengoperasikan, mengendalikan, merancang, mengintegrasikan, dan memperbaiki secara berkelanjutan sistem logistik khususnya pada industri elektronika. Dan yang terakhir ini yaitu mampu bersikap dan berpola pikir positif, berjiwa kepemimpinan, disiplin, memiliki etos kerja yang baik, memiliki kemampuan dalam komunikasi interpersonal, dan bekerja secara tim, serta kecakapan spiritual atau keimanan, integritas, dan moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat untuk kita semua. Gimana kabar teman-teman di rumah? Kami berharap teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan juga mentaati protokol kesehatan dari pemerintah. Kami dari Hima MPE Politeknik APP Jakarta. Saya Tiffany Marbun. Saya Amarta Sakina. Di sini kita akan mengenal Politeknik APP Jakarta lebih dekat dan kita akan mengadakan tour mengenai kampus Politeknik APP Jakarta. Mari kita ikuti kegiatan kita pada hari ini. Nah, baik teman-teman, sekarang kita sudah berada di kawasan Politeknik APP Jakarta. Teman-teman tahu nggak sih, Politeknik APP Jakarta itu salah satu kampus di bawah naungan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Yang dulunya Politeknik APP Jakarta sempat mengalami transisi. Pada awalnya bernama Akademi Pimpinan Perusahaan, kemudian berganti pada tahun 2014 menjadi Politeknik APP Jakarta pada saat ini. Teman-teman penasaran? Ayo ikutin kegiatan kami satu hari ini. Nah, teman-teman, pada saat memasuki kawasan Politeknik APP Jakarta, yang pertama kali kita temui adalah Gedung A. Nah, mari kita ulas dahulu mengenai ada apa aja sih di dalam Gedung A itu. Ikutin aku terus ya. Nah, teman-teman, sekarang kita udah ada di depan Gedung A. Ayo kita masuk aja, kita lihat apa aja sih yang ada di dalam Gedung A itu. Ayo ikutin aku terus. Nah, kita udah ada di dalam Gedung A. Apa aja sih yang ada di dalam Gedung A? Nah, teman-teman, ini kita udah di Gedung BAAK. Untuk kasih Tiffany, apa sih BAAK itu? Nah, Gedung BAAK itu Badan Administrasi Akademik Mahasiswa. Nah, contohnya pada saat kalian mendaftar, kalian nyerahin berkas ke sini kan. Nah, apapun yang berhubungan dengan pemberkasan kalian, ya ke sini urusannya. Seperti itu. Nah, ayo kita lanjut ke berikutnya. Di samping ruang BAAK, nah di sini ada layanan informasi. Nah, jadi kalau kalian nggak tahu misalnya ruang dosen di mana sih kayak gitu, kalian nanya aja ke sini. Di sini udah, pokoknya kalian mau cari tahu apa aja udah ke sini. Nah, terus di sebelah sini ini ada ruang tunggu. Nah, kalau ada tamu misalnya, ya biasanya kalau tamu dosen misalnya nggak mungkin dong tamunya langsung masuk ke ruang dosen. Nah, biasanya suruh nunggu di sini dulu. Oke, di Gedung A, tepatnya di lantai 2, di sebelah kiri terdiri dari ruang direktur, ruang dosen, dan toilet pria. Kemudian di sebelah kanan terdiri dari ruang pembantu direktur 1, 2, dan 3, ruang ketua senat, ruang SPI, Satuan Pengawas Internal, ruang SPM, Satuan Penjaminan Mutu, ruang rapat, lorong menuju Gedung B lantai 2, musola, dan juga toilet wanita.
Oke, kita lanjut ke gedung B dan C, tepatnya di lantai 2. Di sebelah kiri terdiri dari ruang kelas 2.2, ruang kelas 2.4, ruang kelas 2.5, ruang kelas 2.7, ruang dosen MLIE. Kemudian di sebelah kanan terdiri dari ruang kelas 2.1, ruang kelas 2.3, ruang dosen PIWAR, ruang program studi perdagangan internasional, ruang program studi manajemen pemasaran, ruang teknisi, toilet pria, dan ruang area smoking. Oke, selanjutnya kita ke gedung B dan C, tepatnya di lantai 3. Di sebelah kiri terdiri dari ruang kelas 3.9, ruang kelas 3.10, ruang kelas 3.11, ruang kelas 3.12, ruang kelas 3.13, ruang kelas 3.14, ruang kelas 3.15, ruang UPPM, musola, dan juga toilet wanita. Di sebelah kanan terdiri dari ruang kelas 3.1, ruang kelas 3.2, ruang kelas 3.3, ruang kelas 3.4, ruang kelas 3.5, ruang kelas 3.6, ruang kelas 3.7, ruang kelas 3.8, musola, dan juga toilet pria. Oke, Kak Tiffany, kita udah keluar nih dari gedung B Iya, tadi ya. sip. Terus kita mau kemana lagi nih? Kita lanjut. Nah, di depan gedung BC itu ada namanya Bang Jo. Kenapa dikasih nama Bang Jo, Kak? Apa tuh? Ayo. Karena bangkunya hijau mungkin. Benar, Iya. kalian lihat di tamannya keren banget, bagus. Iya. Nah, kalau kita istirahat nunggu pergantian kelas ya di sinilah tempatnya. Seperti itu. Kita lanjut ke sana. Di belakang kita ini gedung bahasa dan komputer. Nah, di dalam gedung bahasa dan komputer itu sama, itu kelas-kelas, tapi isinya itu komputer-komputer semua di dalam kelas itu. Tak beda sama yang di gedung C tadi, kan kelasnya sih bangku-bangku aja. Nah, kalau di sini ya gimana sih lab komputer seperti itu? Seperti lab pada umumnya aja sebenarnya. Iya, tapi untuk di lantai 1 itu dipakai teman kita, itu dipakai untuk ruangan logistik ya. seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi kampus tour dari kita. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menyaksikan dari awal hingga akhir dari kampus tour ini. Kami perwakilan dari Hima MPIE mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dari awal sejak akhir. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hello Fighter. Teman-teman dalam keadaan sehat semuanya. Lupa. Dia. Iya. Kawasan ya? Kawasan. Ngomong. Udah belum? Udah bisa belum? Oh. Nah, kalau udah merah baru udah jalan tuh berarti mau jalan titiknya. Udah matiin lagi, matiin titik lagi, matiin. Ini mana ini, Den? Matiin lagi. Nah, ini. Titik ini. Nah, mulai. Ya. Oke, Dedi. Oke, Bang. Nah, itu mulai. Baby. Apa? Hidup mahasiswa. Belum Mas, bego. Ini foto bareng dulu kali ya. Stopin. 2, 3. Kayak bapak-bapak. Bagus, Tim. Serem-serem banget. Sekali lagi. 1, 2, Debi. 3. Debi. Sudah. Ini cantik-cantik banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Sandra. Saya dari kelompok 4. Saya dan teman-teman saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu berjudul Kedaulatan Rakyat. Pada kelompok 4 ini beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Alif Andriano, yang kedua ada Amelia Sandra, yang ketiga ada Muhammad Raihan, dan yang keempat ada Adista Jatiwulandari, yang kelima ada Fitri Amelia, dan yang terakhir ada Muhammad Raihan Ramadan. Pengertian kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya.
Indonesia menerapkan kedaulatan rakyat yang berarti pemerintahan mendapat kepercayaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di sini saya menyantumkan 3 ahli, yaitu yang pertama Setio Nugroho dalam jurnal yang berjudul Demokrasi dan Tata Pemerintahan dalam Konsep Desa dan Kelurahan mengatakan bahwa kedaulatan rakyat merupakan kedaulatan yang menggambarkan suatu sistem kekuasaan dalam sebuah negara yang menghendaki kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Lalu yang kedua ada Harold Jelaski. Makna kedaulatan menurut Harold Jelaski adalah kekuasaan yang sah dan tertinggi menurut hukum. Kekuasaan tersebut meliputi golongan yang ada di dalam masyarakat yang dikuasainya. Lalu yang terakhir ada J.J. Rousseau. Kedaulatan rakyat itu menurut J.J. Rousseau terjadi ketika rakyat menyerahkan semua kekuasaan pada eksekutif untuk memimpin sebuah negara, namun hal ini tidak lantas membuat rakyat menjadi lepas tangan atas hak kekuasaannya. Rakyat tetap berkuasa dan mengontrol eksekutif atau legislatif apabila berbuat salah. Dari ketiga pengertian ahli ini dapat disimpulkan bahwa teori kedaulatan rakyat itu menganggap kehendak rakyat adalah satu-satunya sumber kekuasaan bagi pemerintah. Adapun 3 contoh lembaga pemerintahan, yaitu yang pertama MPR, membuat undang-undang, kedua ada eksekutif, menjalankan undang-undang, dan yang ketiga itu ada legislatif, mengawasi undang-undang. Baik, di sini ada ciri-ciri kedaulatan rakyat. Ciri-ciri kedaulatan rakyat yang pertama, adanya jaminan atas hak warga negara. Yang kedua, adanya partisipasi rakyat terhadap pemerintahan. Yang ketiga, adanya pemilu yang bebas dan adil serta dilaksanakan secara periodik. Yang keempat, adanya lembaga perwakilan rakyat atau legislatif. Yang kelima, adanya kontrol atau pengawasan terhadap jalannya pemerintahan baik oleh lembaga legislatif maupun secara langsung oleh rakyat. Yang keenam, memiliki prosedur pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat. Yang ketujuh, menerapkan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan negara. Selanjutnya, sifat-sifat kedaulatan rakyat bagi menjadi 4. Pertama ada permanen, yang kedua ada asli, yang ketiga bulat atau tunggal, yang keempat tidak terbatas. Pengertian sifat kedaulatan rakyat yang pertama, yaitu permanen. Permanen yang berarti kedaulatan tetap ada selama negara itu tetap berdiri meskipun pemerintahannya sudah berganti. Yang kedua ada sifat asli, yang berarti kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang ketiga ada sifat bulat atau tunggal, yang berarti kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi karena akan mengaburkan sifat kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tersebut adalah satu-satunya di dalam negara. Yang keempat, tidak terbatas, yang berarti kedaulatan tidak dapat dibatasi oleh apapun dan oleh siapapun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya Rizky Wulandari akan menjelaskan tentang contoh kedaulatan rakyat. Yang pertama ada menyusun program pengembangan masyarakat melalui musyawarah. Contoh program pengembangan masyarakat itu dapat berupa program kesehatan, program pendidikan, pemberdayaan sosial ekonomi, serta pembangunan infrastruktur dan agenda sosial budaya. Yang kedua, menyusun tata tertib di lingkungan desa. Ketua RT dapat membuat tata tertib untuk tidak membuang sampah sembarangan, untuk tetap menjaga keharmonisan antar tetangga, dan tidak mengganggu waktu sesama tetangga, dan dilakukannya kegiatan ronda atau siskamling untuk keamanan bersama. Yang ketiga itu mengikuti pemilihan kepala negara dan kepala daerah. Yang keempat, menjaga fasilitas umum bersama. Jadi jika tidak boleh mencoret-coret fasilitas umum, bersih dalam menggunakan toilet umum, dan tidak membuat kerusuhan sehingga membuat fasilitas umum rusak. Yang kelima, dapat menerapkan musyawarah untuk mufakat di segala kesempatan. Yang keenam, mendukung kebebasan pers. Kebebasan pers adalah kebebasan individu untuk mengungkapkan pendapat dan pikiran dengan cara menyampaikan suatu informasi kepada massa dalam semua kondisi. Namun, dalam kebebasan pers juga harus dipertanggungjawabkan.
kepada masyarakat, serta pers harus bisa menghormati hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara. Yang ketujuh, ada menyediakan ruang bagi masyarakat untuk membantu banyak partai politik demi mendukung demokrasi. Sekian dari saya, terima kasih.